Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas nikmat Allah yang sangat besar, terutama nikmat Islam dan iman. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan umat terbaik, dan juga adanya pasangan hidup, keturunan, nikmat makanan dan minuman, pakaian dan apapun yang kita miliki di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita hanya menikmati dan mensyukurinya. Maka jadilah orang yang selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah, karena ini diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat syukur. Juga kita manjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada pimpinan yang terbaik yang telah dipilih langsung oleh Sang Pencipta Allah untuk dijadikan sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Mengikuti seluruh seluk-beluk kehidupan manusia terbaik ini adalah kemenangan, keberuntungan, kebahagiaan. Dan juga mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya akan dibalas oleh Allah 10 kali tambahan rahmat dalam waktu yang saat itu juga. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kajian sirah kita, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah. Semoga Allah berkahi, dan kita terakhir membahas tentang beberapa kejadian penting yang terjadi di tahun 9 Hijriah. Di antaranya meninggalnya anak Nabi alaihi salatu wassalam, Ummu Kalthum radhiyallahu anha, istri Uthman bin Affan. Kemudian juga yang terakhir kita bahas adalah datangnya para utusan suku Arab untuk masuk Islam, baik karena memang tersentuh secara keimanan ataupun datang karena takut dengan pasukan muslimin setelah Nabi alaihi salatu wassalam menaklukkan Mekah, juga menaklukkan Taif, menaklukkan suku Hawazim di sana. Kemudian juga terjadinya perang Tabuk menyerang wilayah Romawi yang terkenal dengan pada saat itu penguasa dunia, dan bangsa Romawi tidak berani menghadapi Nabi alaihi salatu wassalam, dan sudah kita jelaskan sebabnya. Utusan-utusan tersebut diantaranya yang pertama adalah Bani Tamim, dan ini sudah kita jelaskan bagaimana pimpinan mereka Utarid bin Hajib, Aqra bin Habis, Zufruqan bin Badr dan yang lainnya datang untuk, tanda kutip di sini, menantang muslimin ya, untuk beradu syair. Dan setelah terjadi pertandingan tanda kutip syair di sini antara mereka dengan muslimin, yang dimana muslimin didampingi atau diwakili oleh Thabit bin Qais radhiyallahu anhu dan Hasan bin Thabit radhiyallahu anhum, dan ini akhirnya menjadi penyebab mereka masuk Islam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya tentang utusan Bani Tamim ini dalam surah Al-Hujurat, surah nomor 49, 5 ayat pertamanya, dan ini juga sudah kita bacakan. Kemudian utusan yang kedua datangnya suku Hanifah, dan ini suku Hanifah yang sedikit unik karena di situ ada Musailamah Al-Kadzab. Sementara suku Hanifah ini sebenarnya seluruhnya sudah masuk Islam, tapi karena perilaku Musailamah Al-Kadzab yang akhirnya mengaku nabi juga dan diikuti oleh pengikutnya gara-gara seseorang yang telah murtad ya, dari sahabat Nabi SAW yang bernama Nahar ya, bin Umfud ya, atau Nahar tepatnya namanya. Nahar ini dia belajar Al-Quran, hafal hadis Nabi SAW, dan sudah kita ceritakan riwayat bagaimana pada saat dia duduk bersama Abu Hurairah dan seorang Ansar, maka Nabi SAW mengatakan, sungguh salah seorang dari kalian pasti akan menjadi penghuni neraka, dan tulang rusuknya akan memenuhi neraka itu atau sebesar gunung Uhud. Maka hal ini ditakuti oleh Abu Hurairah sampai akhirnya terbukti Naharlah yang telah murtad karena hasil negosiasi dengan Nahar bin Umfuwah ya, namanya Nahar bin Umfuwah ini. Dia negosiasi dengan Musailamah atau diajak negosiasi Musailamah Al-Kadzab untuk menjadi wakilnya. Akhirnya dia murtad dan membuat seluruh suku Hanifah pun murtad. Dan yang belum saya tekankan semalam itu atau kemarin adalah Nahar ini mati terbunuh di tangan pasukan muslimin ya. Setelah penyerangan wilayah Yamamah dan terbunuhnya Musailamah Al-Kadzab, Nahar pun terbunuh di tangan muslimin. Kemudian juga sudah kita ceritakan tentang suku Tai yang dipimpin oleh Adi bin Hatim ya, bagaimana
Adi bin Hatim pada saat pasukan muslimin menyerang ke sana, dia melarikan diri ke negeri Syam bersama istri dan anaknya. Akhirnya adik perempuannya tertawan dan ringkas cerita adiknya pun masuk Islam. Lalu menyusul Adi bin Hatim ke negeri Syam, kemudian menawarkan kepadanya untuk masuk Islam karena dianggap adiknya dewasa. Maka adiknya menyarankan agar dia masuk Islam, dan tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada menjadi sahabat Nabi SAW. Dan setelah tiba di Madinah, dia membuktikan kalau Nabi SAW adalah seorang Nabi, karena melihat beberapa kasus diantaranya pada saat sedang menuju ke rumah Nabi SAW. Dia melihat bahwasanya ada seorang wanita tua yang sempat memegang tangan Nabi SAW dan mengajaknya berbicara untuk memenuhi hajatnya. Maka dia mengatakan, ini berarti bukan raja, tapi ini adalah Nabi. Kemudian dia masuk ke rumah Nabi SAW, tidak ditemukan apa-apa, rumahnya sangat sederhana. Maka dia pun menganggap ini tidak mungkin raja, karena kalau cuma sekedar raja pasti punya istana. Tapi ini Nabi, dia pemimpin, tapi rumahnya begini sederhana. Dan pada saat mau duduk, Nabi SAW mendahulukan Adi bin Hatim untuk memakai tikarnya, ya, sementara Nabi SAW duduk di tanah. Dan yang mengagetkan sekali Adi pada saat itu, dan akhirnya dia masuk Islam, gara-gara Nabi SAW tahu kalau dia beragama apa? Rakusia. Dan setelah dia syahadat pun dia ikut sholat bersama Nabi SAW, dan dalam sholat Nabi SAW sengaja membaca ayat untuk meluruskan akidah Adi, yaitu membaca surah At-Taubah ayat 31 tentang banyaknya rahib-rahib dan pendeta-pendeta yang disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala, selain mereka juga mentuhankan Al-Masih Isa alaihissalam. Dan setelah sholat Adi sempat bertanya, wahai Rasulullah, kami enggak pernah menjadikan pendeta-pendeta kami sebagai Tuhan-Tuhan saingan atau sekutu Allah. Maka Nabi SAW, bukankah mereka menghalalkan para pendeta-pendeta itu apa yang telah Allah haramkan? Tadinya tidak boleh, lalu mereka bolehkan. Maka kalian pun ikut menghalalkan itu, dan mereka baliknya mengharamkan yang telah dihalalkan, lalu kalian juga mengharamkannya. Maka Adi pun mengatakan, betul ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, itulah ibadah kalian kepada mereka. Juga teman-teman sekalian, Nabi SAW menjanjikan kepada Adi sambil mengatakan kepadanya, mungkin Adi, kamu dulu tidak mau masuk Islam karena kamu melihat muslimin miskin, ya. Demi Allah kau akan melihat nanti satu waktu kekayaan-kekayaan dunia ini di tangan umatku, kaum muslimin. Mungkin yang membuat dulu kau tidak mau masuk Islam karena kau menganggap muslimin punya rumah-rumah gubuk, ya. Demi Allah nanti istana-istana Babilonia pun ada di tangan muslimin. Mungkin kau menganggap sekarang muslimin suka berperang di zamanku ini karena itu masa ekspansi, maka demi Allah kau akan melihat nanti, ya, keamanan tersebar di tengah-tengah umat ini, sampai-sampai seorang wanita berangkat dari Qadisiyah ke Mekah untuk haji, sementara dia sendirian dan tidak takut kecuali kepada Allah. Maka Adi bin Hatim pun akhirnya membuktikan itu sambil mengatakan, aku betul-betul melihat dengan mata kepalaku kalau istana-istana Babilonia dikuasai oleh kaum muslimin sebagaimana penyampaian Nabi SAW. Kemudian juga aku telah melihat dengan mata kepalaku wanita berangkat dari Qadisiyah ke Mekah sendirian tanpa takut kecuali kepada Allah. Dan andai saja aku masih hidup, pasti aku akan melihat yang ketiga. Kita akan masuk sekarang, saudaraku seiman, lanjutannya suku-suku ini yang datang untuk masuk Islam. Yang keempat adalah suku Sa'ad ibn Bakar. Suku Sa'ad ibn Bakar. Pemimpin suku ini, suku Sa'ad ibn Bakar ini bernama Dumam bin Tha'labah. Dumam bin Tha'labah. Dia terkenal sekali dengan ilmu firasahnya atau ilmu farasah, ya, orang Arab bilang. Farasah ini adalah ilmu yang bisa mengetahui orang yang dihadapannya bohong atau jujur dari wajah dan omongannya. Jadi kalau kita sekarang mempelajari bahasa tubuh, ya, mungkin teman-teman di militer mengetahui masalah ini, ya, baik di Polri atau di TNI mungkin lebih tahu masalah ini atau mempelajari secara khusus, ataupun mungkin teman-teman kita dari sisi medis, ya, para teman-teman psikiater ini mengetahui. Umumnya juga subhanallah orang-orang mukmin diberikan farasah ini, ya. Mereka bisa tahu orang ini bohong atau tidak, tapi itu tentu dari feeling, dan ini berbeda dengan sangka buruk, ya, karena memang dasarnya orang itu kelihatan dari bahasa dan gerak-gerik tubuhnya.
Kaumnya berkata pada Dumam, wahai Dumam, pergilah dan temuilah Muhammad, lalu nilailah ia untuk kami. Kalau menurutmu ia jujur, maka kami akan beriman. Dumam pun pergi ke Madinah sebagai kepala suku Sa'ad bin Bakar ini dan memasuki masjid. Begitu dia masuk masjid, dia belum pernah lihat Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, siapa di antara kalian anaknya Abdul Muttalib? Dia enggak katakan Nabi SAW dan sebutkan namanya. Nabi SAW lalu berkata, menjawab sambil duduk di saf di bagian tempat imam, lalu mengatakan, aku. Dan orang Arab zaman dulu teman-teman sekalian, kalau kakek mereka terkenal, mereka suka menisbatkannya pada kakek. Karena Abdul Muttalib dikenal di Mekah, makanya dikatakan anak Abdul Muttalib. Ya. Kata Dumam, wahai Muhammad, aku akan menanyakan kepadamu pertanyaan, jangan tersinggung dan marah, karena aku akan terang-terangan. Kata Nabi SAW, silahkan. Dumam lalu berkata, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan siapa yang menciptakan dan meninggikan langit? Maka kata Nabi SAW, Allah. Dumam berkata lagi, siapa yang menghamparkan bumi? Dalam riwayat lain dikatakan, Dumam ini berkata, aku bertanya kepadamu, jawablah dengan jujur, siapa yang menciptakan langit dan meninggikannya? Nabi SAW mengatakan Allah. Siapa yang menghamparkan bumi? Aku bertanya lagi kepadamu, jujurlah. Siapa yang menghamparkan bumi? Kata Nabi SAW, Allah. Lalu Dumam bertanya lagi, siapa yang menancapkan gunung-gunung di muka bumi ini? Kata Nabi SAW, Allah. Dumam lalu berkata lagi, aku bertanya padamu atas nama Allah yang telah menciptakan dan meninggikan langit, menghamparkan bumi dan menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah yang telah mengutusmu pada kami? Nabi SAW pada saat itu lagi berbaring. Ya, biasanya Nabi SAW tradisi kalau lagi ngobrol sama sahabatnya, kadang-kadang duduk, kadang-kadang beliau ittika, beliau meletakkan siku kanannya di tanah, kakinya yang lonjor alaihissalam, lalu berbicara dengan para sahabat, menunjukkan waktu itu adalah waktu santai. Maka pada saat mendengarkan ini, tadinya Nabi SAW lagi berbaring, lalu duduk, karena pentingnya pertanyaan ini. Ditanya atas nama Allah pencipta langit, meninggikan pencipta langit dan bumi dan menancapkan gunung-gunung. Maka Nabi SAW pun menjawab dengan sangat yakin dan tegas, iya. Dumam berkata lagi, aku bertanya atas nama Allah. Ya, pada saat itu langsung dia mengatakan begini, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan engkau adalah benar utusannya. Syahadat dia. Dumam berkata lagi, aku bertanya padamu atas nama Allah yang telah menciptakan dan meninggikan langit dan menghamparkan bumi dan menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah yang telah memerintahkan kepadamu menyampaikan kepada kami agar sholat 5 waktu sehari? Kata Nabi SAW, iya. Dumam lalu berkata lagi, aku menanyakan lagi padamu atas nama Allah yang telah menciptakan dan meninggikan langit, menghamparkan bumi dan menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah yang memerintahkanmu kepada kami agar menyampaikan kepada kami mengeluarkan zakat dari harta-harta kami? Kata Nabi SAW, iya. Dumam tanya lagi, aku menanyakan padamu atas nama Allah yang telah menciptakan dan meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kepadamu agar memerintahkan kami untuk puasa Ramadan selama sebulan? Kata Nabi SAW, iya. Dumam bertanya lagi, aku bertanya kepadamu atas nama Allah yang telah menciptakan dan meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah yang memerintahkan kamu agar kami haji ke Baitillah, ke Ka'bah? Kata Nabi SAW, iya. Kata Dumam langsung, demi Allah, aku tidak akan menambah dan menguranginya. Ini aku pegangi. Lalu Dumam pun pulang ke kaumnya dan mengajak mereka masuk Islam. Nabi SAW waktu melihat Dumam pergi, beliau mengatakan, sungguh beruntung bila ia benar. Kalau orang ini jujur, benar. Riwayat lain, siapa yang ingin melihat salah satu penghuni surga, maka lihatlah orang ini. Ya, artinya, betul-betul Nabi SAW mendapatkan wahyu kalau orang ini adalah jujur. Ya. Dan di sini teman-teman sekalian, yang dimaksud dengan dari awal dari ilmu farasah segala macam, Dumam bertanya sesuatu yang benar, dan dia ingin jawaban yang tidak gugup, ya, tidak ragu. Jadi bukan berarti farasa ini nebak-nebak orang, enggak. Memang faktanya pada saat dia bertanya, orang itu gugup menjawab. Kalau orang benar pasti dia gampang menjawabnya. Apa kamu tadi ke masjid? Iya, selesai. Jadi kalau enggak dia pasti ragu untuk menjawab.
ada Allah SWT berikan beban dalam jiwanya untuk menjawab, karena dia tahu dia dirinya bohong gitu. Maka Dumam gara-gara itu masuk Islam, dan semua sukunya masuk Islam gara-gara ini. Dan ini juga menandakan teman-teman sekalian pelajaran di sini, bolehnya seseorang bertanya hal yang dia perlukan untuk menambah keyakinannya. Kita tahu dalam Al-Quran bagaimana Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah SWT agar diperlihatkan bagaimana menciptakan hewan-hewan. Waktu ditanya, bukankah kau sudah beriman? Kata Ibrahim apa? Bala, walakin yatma'inna qalbi. Benar, tapi aku ingin tenangkan hatiku. Memastikan ini adalah benar semuanya. Jadi boleh saja. Ya, begitu juga Musa alaihissalam minta agar diperlihatkan kepada Allah, diperlihatkan Allah SWT. Sampai akhirnya dia tidak mampu melihatnya dan dia lebih yakin lagi tentang kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi bolehnya bertanya di sini kalau memang diperlukan dan untuk menguatkan keyakinan. Selain daripada ini, kalau bertanya hanya untuk ya menyaingi para ulama atau para dai sekarang, atau sengaja mencari-cari kesalahan mereka, ini semua mazmum, ini enggak boleh. Ya, Nabi SAW melarang untuk belajar ilmu agama untuk menyaingi para ulama, niatnya untuk bersaing dengan mereka, ini tidak benar. Tapi bagaimana kita belajar untuk mendapatkan ilmu. Selanjutnya, ini yang ke-5 ya. Tadinya Bani Tamim, ya betul yang ke-5 ya. Utusan Najran, utusan dari wilayah Najran, dan ini kaum Nasrani. Mereka Najran ini seluruh wilayahnya Nasrani. Ya, kalau antum masih ingat dulu, kita pernah bahas di awal-awal sirah dulu, sebelum lahirnya Nabi SAW, tentang adanya kisah gulam yang masyhur, banyak dai-dai kita nyampaikan dalam ceramah-ceramah mereka, kisah tentang anak muda dengan penyihir. Ya. Sudah dengar kan kisahnya? Subuh-subuh lemah sekali. Justru keberuntungan umat Islam itu di subuh hari ini. Di saat orang terbiasa tidur, kita malah hidup gitu. Ya. Yang jelas, dulu ada kisah di wilayah Najran ini tentang pendeta yang mengajarkan kepada seorang anak muda, yang anak muda ini belajar dari dia dan belajar juga dari penyihir. Dan akhirnya terakhir dia mengikuti pendeta tersebut, karena wilayah ini terkenal Nasrani, dan akhirnya Allah SWT menangkan agama Allah di tangannya. Nabi SAW mengirim surat secara khusus ke wilayah Najran dan penguasanya, karena mereka Nasrani. Mereka sebenarnya tahu orang yang paling dekat memahami Islam pada saat itu orang Nasrani semestinya. Nabi SAW mengirim surat seperti biasa, menawarkan Islam, dan kalau mereka nolak ada jizyah, kalau mereka nolak maka akan terjadi peperangan. Surat Nabi SAW ini tiba di tangan pemimpin mereka, dan pada saat itu pendeta yang menentukan keputusan di wilayah Najran. Pendeta tersebut sangat mengetahui kalau ini adalah zaman keluarnya Nabi dari turunan Ismail alaihissalam dan keluar dari wilayah Mekah. Ini juga sudah kita ceritakan bagaimana kisah Nabi SAW pada saat umur 12 tahun ketemu dengan Bahira, ya, pendeta yang ada di negeri Syam, dan menyampaikan kepada Abu Talib kalau anakmu ini adalah seorang Nabi yang sudah ditunggu-tunggu oleh ahli kitab. Pada saat itu pendeta ini juga bimbang, karena dia tahu betul ini zaman keluarnya Nabi dari turunan Ismail, dan juga belum pernah ada yang mengaku Nabi sebelum dia dari kota Mekah, dari turunan Ismail alaihissalam. Pendeta ini lalu mendatangi Raja Najran yang bernama Syurahbil bin Wuda'ah. Ini Raja Najran pada saat itu, Syurahbil bin Wuda'ah. Ia berkata, sungguh telah tiba selembar surat padaku yang berisikan pengakuan kenabian dari seseorang dari turunan Ismail, dan semua ciri kenabian yang tersebutkan dalam Injil ada padanya. Bagaimana pendapat sang raja ini? Syurahbil ini terkenal di kalangan Arab adalah seseorang yang cerdas, ya, raja yang cerdas. Jadi dia dalam mengatur strategi perang, mengatur pemerintahannya, mengatur rumah tangganya, orang yang sangat rapi dan cerdas sekali dia. Selalu tepat dalam memilih solusi dari permasalahan. Syurahbil menjawab, kalau dalam urusan dunia, maka aku akan beri pendapat. Tetapi urusan agama, engkaulah ahlinya, maka putuskan saja. Engkau beriman, kami ikut semua. Dan ini bukti kecerdasan raja ini. Dia bukan fanatik dengan pendapatnya. Kalau dia tahu urusan dia di bidangnya, maka dia mengatakan baiklah. Kalau bukan di bidangnya, dia angkat tangan. Si pendeta lalu mengumpulkan seluruh penduduk Najran.
lalu menyampaikan isi surat Nabi SAW bahwa semua ciri Nabi terakhir yang tersebutkan dalam Injil ada padanya. Bagaimana pendapat kalian? Beriman atau enggak ini? Hampir seluruh wilayah Najran pun menjawab, keputusan di tangan Anda karena Anda pemimpin agama kami. Terserah, beriman kami beriman, kami ikut saja. Kesimpulannya, mereka sepakat mengutus para pendeta dan pembesar untuk menemui Nabi SAW di Madinah. Jadi supaya memastikan lagi kalau Nabi SAW betul Nabi dan mengambil ya, tata cara untuk masuk Islam. Semua ini ya, dilakukan dan disepakati oleh para pemimpin, dikirim kurang lebih 10 orang ya, atau lebih dari itu kurang lebih jumlahnya, pendeta-pendeta Najran datang, berikut mereka membawa keluarga-keluarganya. Dan untuk menguji Nabi SAW, mereka datang dengan menggunakan baju-baju ya, mahal mereka. Bahkan mereka menggunakan pakaian pada saat itu dari emas dan sutra, serta menggunakan tunggangan terbaik mereka. Kuda-kuda kerajaan dikirim oleh Raja Syurahbil tadi. Pada saat tiba di Madinah dan mereka masuk ke dalam masjid, Nabi SAW menolak berbicara dengan mereka dan tidak mau menemui mereka. Begitu Nabi SAW melihat, nggak akan ditemuin. Sampai 3 hari mereka minta izin bertemu dengan Nabi SAW, tapi Nabi terus menolak. Mereka bingung, sampai akhirnya mereka bertemu dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan bertanya sebab Nabi SAW tidak mau menemui utusan Najran dan juga utusan wilayah lain, semuanya ditemui selain Najran. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, lepaskan pakaian kalian ini, sesungguhnya Nabi SAW tidak menyukainya. Ini baju emas sama sutra nih, tunjukin kekayaan, tidak mau Nabi SAW. Subhanallah, upaya mereka untuk memancing Nabi SAW sudah terjawab dari awal. Karena tujuannya ingin melihat kalau Nabi itu seorang raja, oh berarti tertarik dengan emas-emas ini. Gitu kan? Akhirnya dia mengatakan, berikanlah kepadaku baju itu, atau dia langsung merangkul mereka atau apa saja. Tapi Nabi SAW justru tidak mau temui, tidak mau dilihat. Nabi datang sholat, temuin utusan lain, lalu kemudian tinggalkan. Setelah mereka melepas pakaian mereka yang penuh dengan glamor tadi, maka masuklah mereka ke masjid, kemudian minta waktu bertemu dengan Nabi SAW, dan Nabi SAW menerima mereka. Seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa gitu. Setelah mendengar langsung dari Nabi SAW jawaban dari semua pertanyaan yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, ini yang mereka tanya. Di awal-awal surah Al-Imran. Al-Imran, Al artinya keluarga, Imran ayahnya Maryam alaihi wassalatu wassalam. Imran adalah orang yang saleh, makanya Allah sebutkan namanya. Ini adalah ayahnya Maryam, kakeknya Isa alaihi wassalatu wassalam. Tepatnya pembicaraan antara atau pertanyaan pendeta-pendeta ini dengan Nabi SAW itu disebutkan dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 33 sampai ayat 60. Ayat 33-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi seluruh umat di muka bumi. Ayat 34-nya, dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un alim. Satu keturunan atau sebagai satu keturunan yang sebagiannya turunan dari yang lain. Maksudnya turun-temurun. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat 35-nya. إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, ini ibunya Maryam alaihissalam, alaihi wassalatu wassalam, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang ada di dalam kandunganku untuk menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat untuk Baitul Maqdis, ya, Palestina. Karena itu terimalah nazar ini dariku, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat 36-nya, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim. Maka tak kala istri Imran melahirkan anaknya,
Dia pun berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkan itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau dari syaitan yang terkutuk. Itu di sini ada sebagian yang mengatakan bahwasanya tadinya Imran dan istrinya berharap Allah SWT berikan anak laki-laki. Karena Imran adalah seorang ulamanya Bani Israel pada saat itu. Allah SWT berikan anak perempuan, maka ibunya pun mengatakan, aku menyerahkan urusan ini kepadamu ya Allah. Ayat 37-nya, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa, qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah, inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maka Tuhannya menerima nazarnya ibunya Maryam dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Artinya karena diserahkan Maryam kepada Allah Subhanahu wa taala, dia niatkan seperti itu, maka Allah pun mendidiknya dengan baik dan Allah menjadikan Zakaria sebagai pemeliharanya. Sampai di sini tentu ada riwayat yang menjelaskan kalau Imran pada saat mau meninggal, dia khawatir Maryam tidak ada yang didik tepat, maka dia pun akhirnya mengajak murid-muridnya untuk supaya dilihat siapa di antara mereka yang paling layak untuk memelihara Maryam. Maka ditemukan waktu itu Zakaria. Zakaria belum jadi nabi. Ya. Ditemukanlah Zakaria. Ya, pada saat itu yang paling layak, dan Zakaria kebetulan istrinya sama istri Imran saudara. Ya. Setiap Zakaria waktu sudah dipelihara di bawah naungan Zakaria alaihissalam, setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrabnya, Maryam alaihissalam dalam rumah terus tidak pernah keluar, selalu berada di situ. Setiap ditemuin, ia mendapati makanan di sisi Maryam. Zakaria lalu berkata, hai Maryam, dari mana kau memperoleh makanan ini? Maka Maryam menjawab, makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Jadi Maryam alaihissalam karena solehanya sampai Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan makanan untuknya dari langit di mihrab tempat sholatnya di kamarnya. Ayat 38-nya, hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Disitulah atau pada saat itulah Zakaria mulai berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, ya Tuhanku, berilah aku dari sisi engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya engkau maha pendengar doa. Karena Zakaria alaihissalam pada saat itu sudah lama menikah dan tidak memiliki anak. Istrinya mandul. Diceritakan juga di awal 10 ayat pertama surah Maryam. Ayat 39-nya, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Kemudian Jibril pun datang memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan salat di mihrabnya. Sesungguhnya Allah menggembirakan atau menyampaikan berita gembira kepadamu dengan kelahiran seorang putra untukmu yang bernama Yahya, yang akan membenarkan kalimat, ya maksudnya membenarkan kalimat adalah kedatangan Nabi, ya setelah itu yang bernama Isa. Dia akan membenarkan ini, dia akan beriman si Yahya yang datang dari Allah menjadi panutan, menahan diri dari hawa nafsu dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang saleh. Ayat 40-nya, qala rabbi anna yakunu li gulamu wa qad balagani al-kibar wa imra'ati akhir qala kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Zakaria lalu berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapatkan anak sedangkan aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul? Allah pun berfirman, demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Ayat 41-nya, qala rabbi ij'al li ayah qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Maka berkatalah Zakaria pada saat itu, berilah aku tanda bahwasanya istriku telah mengandung ya Allah. Allah berfirman, tanda bagimu adalah kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat saja, dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya serta bertasbih dari waktu pagi dan petang. Artinya Zakaria alaihissalam minta, ya Allah kalau istriku hamil, karena waktu itu Zakaria umurnya tua sekali, ya.
Pada saat hamil ini umurnya Zakaria 100 tahun dalam beberapa athar disebutkan dan istrinya 90 tahun. Maka Zakaria penasaran, ingin lihat, sebelum istriku perutnya besar aku sudah tahu kalau dia hamil ya Allah. Maka Allah mengatakan tanda-tandanya pada saat istrimu hamil adalah kau tidak bisa, tiba-tiba suaramu hilang, nggak bisa ngomong sama orang. Ya, dalam 3 hari hilang suara sama sekali dan kau hanya bisa memberikan isyarat. Kecuali suara Zakaria AS keluar kalau bertasbih dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 42. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Sekarang kita pindah ke kisah Maryam dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, hai Maryam, sungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia ini yang semasa dengan kamu. Tentu ini juga pelajaran teman-teman sekalian, laki-laki dan perempuan tetap bisa mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun memang semua nabi-nabi dari kalangan laki-laki, tetapi bukan berarti wanita tidak diberikan posisi yang tinggi di sisi Allah SWT. Keberadaan Isa AS justru karena kesolehannya ibunya Maryam alaihissalatu wassalam. Ayat 43-nya, Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Artinya sebagian ulama tafsir bilang salatlah berjamaah. Ayat 44-nya, Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim idh yulquna aklamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim idh yakhtasimun. Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu hai Muhammad. Semua tadi yang disampaikan itu kau tidak tahu. Padahal kamu tidak hadir berserta mereka pada saat itu. Ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. Artinya waktu Imran akan meninggal dunia, ini murid-muridnya dikasih pilihan. Siapa kira-kira itu diundi siapa yang akan memelihara Maryam. Ayat 45-nya, Idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhu Masihu Isa ibn Maryam. Idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhu al-Masihu Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu atau menyampaikan berita gembira kepadamu tentang kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat. Maksudnya membenarkan ya, kedatangan seorang nabi yang diciptakan ya, pada saat itu, maksudnya membenarkan risalah nabi-nabi sebelumnya dan Nabi Muhammad SAW setelahnya. Yang datang dari sisi Allah, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan juga di akhirat dan termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah. Ayat 46-nya, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin, dan dia bisa berbicara dengan manusia dalam buaian. Ya, dia bisa bicara sementara dia baik kepada manusia dan ketika sudah dewasa juga dia bisa menerangkan dengan agama Allah dan dia termasuk orang-orang saleh. Ayat 47. Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Qala kadzalika yakhluqu ma yasha. Qala kadzalika yakhluqu ma yasha. Idza qada amran fa inna ma yaqul lahu kun fayakun. Maryam berkata, ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak? Bagaimana bisa? Padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Allah pun berfirman melalui perantara Jibril alaihissalam, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata jadilah, maka jadilah ia. Ayat 48, wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil, dan Allah akan mengajarkan kepada Isa itu Alkitab, maksudnya adalah Injil, hikmah dan juga Taurat, juga Injil. Sebagian ulama mengatakan makna Alkitab di sini adalah menafsirkannya dengan pelajaran menulis, dan ada pula yang menafsirkan dengan kitab-kitab yang diturunkan Allah sebelum Taurat dan Injil. Ayat 49-nya, wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat-tini ka hay'ati at-tayr anni akhluqu lakum minat-tini ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi idznillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Dan sebagai seorang rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa satu mukjizat dari Tuhan kalian, yaitu aku membuat untuk kalian dari tanah
Nah, tanah biasa dibentuk seperti burung, kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Itu salah satu mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Dan aku menyembuhkan orang-orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Ini salah satu mukjizat. Siapapun yang mau beriman butuh bukti, maka bisa orang matinya yang dia tunjuk dihidupkan oleh Isa alaihissalam. Tapi setelah itu meninggal lagi. Dan aku kabarkan kepada kalian apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan di rumah-rumah kalian. Sesungguhnya pada demikian itu adalah satu tanda-tanda kebenaran kerasulanku bagi kalian jika kalian sungguh-sungguh beriman. Ayat 50-nya, wa musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa liuhilla lakum ba'da alladhi hurrima alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Dan aku datang kepada kalian membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan untuk menghalalkan bagimu atau bagi kalian sebagian yang telah diharamkan bagi kalian. Jadi ada yang diharamkan dalam Taurat, dalam Injil dihalalkan. Dan aku datang kepada kalian dengan membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhan kalian, karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ayat 51-nya, Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'budu hadha siratum mustaqim. Jadi ini semua nanti kita akan dincikan bagaimana dialog Nabi SAW terjadi dengan orang-orang Najran. Di sini ayat ini jelas-jelas bagaimana menggambarkan Isa AS bukan anak Tuhan, bukan Tuhan. Dan memang Isa pun berkata di ayat 51, sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhan kalian, hai Bani Israel, maka sembahlah dia saja, itu jalan yang lurus, enggak boleh menyekutukannya. Ayat 52, فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka, Bani Israel, ada di antara mereka yang beriman, ada yang tidak, maka Isa pun berkata alaihissalam, siapakah yang akan menjadi penolong-penolong untuk menegakkan agama Allah? Maka para Hawariyun, atau istilah ini adalah para sahabat setiahnya Nabi Isa AS. Kalau kita seperti sahabat Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman dan seterusnya, radhiyallahu anhum ajma'in. Para Hawariyun menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah, kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa sungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Ayat 53-nya, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Ya Tuhan kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan telah kami ikuti Rasul. Karena itu masukkanlah kami dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi atas keesaan Allah. Ayat 54-nya, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir mulai mengatur tipu daya. Jadi zaman Nabi Isa alaihissalam pun banyak orang-orang yang kufur kepada beliau dan mengatur tipu daya untuk membunuh Isa. Dan Allah membalas tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ayat 55-nya, idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladhina kafaru wa ja'ilul ladhina ittaba'uka fawqa alladhina kafaru wa ja'ilul ladhina ittaba'uka fawqa alladhina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Ingatlah ketika Allah berfirman, dan makna ingat dalam Al-Quran artinya pelajarilah. Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kepadamu atau menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah engkau akan dikembalikan dan aku memutuskan di antaramu dengan hal-hal atau di antara kalian hal-hal yang telah kalian perselisihkan. Nah, jadi waktu itu terjadi peperangan antara Nabi Isa alaihissalam dengan orang-orang yang kufur di antara kaumnya, ya. Sampai puncak-puncaknya mereka berusaha untuk membunuh dan mensalib Isa alaihissalam. Ayat 56-nya, فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. Adapun orang-orang kafir, maka aku akan siksa, kata Allah, mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia dan juga di akhirat, dan mereka tidak memperoleh penolong. Ayat 57-nya, وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Adapun orang-orang yang beriman dan juga mengerjakan amal-amal saleh yang telah diturunkan dalam Injil pada saat itu, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan pahala yang sempurna, ya, sebagai balasan amal-amal mereka, dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Ayat 58, 3 ayat terakhir sampai ayat 60, dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadh-dzikril hakim. Demikianlah kisah Isa kami membacakan kepadamu hai Muhammad sebagai bukti dari tanda-tanda kerasulannya dan membacakan Al-Quran ini kepadamu dengan penuh hikmah. Artinya kalau bukan Nabi SAW, Nabi tidak mungkin bisa merincikan seperti ini. Ayat 59,
inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah adalah sama dengan penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Ayat 60-nya, al-haqqu min rabbika fala takum mimman mumtarin. Apa yang telah kami ceritakan kepada Muhammad ini adalah benar, yang datang dari Tuhanmu, karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan panjang lebar pembicaraan Nabi SAW dengan para pemuka dan pendeta wilayah Najran, dan ayat-ayat di atas menggambarkan tentang dakwah Nabi SAW kepada mereka, karena mereka datang lalu mereka menanyakan tentang Isa alaihissalam dalam Islam. Maka Allah pun menurunkan tadi ayat-ayat tersebut menceritakan tentang bagaimana kisah pertama ibunya Maryam sampai akhirnya menyerahkan Maryam kepada Allah, lalu kemudian dididik oleh Zakaria, lalu kemudian Maryam didatangi oleh Jibril alaihissalam, lalu kemudian hamillah tanpa suami, sampai akhirnya Allah menjelaskan di penutup berupa ayatnya tadi kalau perumpamaan Isa sama dengan Adam di sisi Allah, ya, dua-duanya diciptakan dari tanah dan dikatakan jadi maka jadilah dia, tidak melalui proses biologis, ya. Karena orang-orang Nasrani pun sempat bingung dan mengatakan, sebagian mereka mengatakan kalau Maryam punya suami, ya, entah dinamakan Yusuf, dinamakan nama, pokoknya nama-nama banyak diberikan, itu adalah dianggap suaminya Maryam sehingga lahirlah Isa alaihissalam. Ini tidak benar. Makanya Allah SWT menekankan di ayat terakhir tadi, ini benar dari informasi dari Tuhanmu, maka jangan kamu ragu-ragu. Yang lain daripada ini sudah tidak benar. Allah juga melanjutkan lagi beberapa ayat. Setelah itu turun juga firman Allah lanjutannya ayat 62 sampai 74. Ya. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim. Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar tentang Isa dan ibunya alaihi wassalatu wassalam. Dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, enggak ada sekutu bersamanya. Allah tidak punya anak, tidak beranak, tidak diperanakan, dan sungguhnya Allah dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat 63, fa in tawallau fa innallaha alimun bil mufsidin. Andai saja orang-orang Najran itu mereka berpaling setelah engkau jelaskan kebenaran ini hai Muhammad, maka sungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat 64-nya, Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Katakan kepada mereka, hai Muhammad utusan Najran yang datang, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dengan kalian, yaitu kita menyembah bahwa kita tidak sembah kecuali Allah, dan kita tidak mempersekutukan dia dengan sesuatu apapun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling setelah engkau sampaikan ini hai Muhammad, maka katakan kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Ayat 65-nya, ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di afala taqilun. Hai ahli kitab, mengapa kalian membantah tentang hal Ibrahim, ya. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani ini ribut satu sama yang lain, masing-masing menganggap Ibrahim alaihissalam dari golongannya. Yahudi bilang Ibrahim golongan kami, Nasrani mengatakan Ibrahim golongan kami. Allah mengatakan, hai ahli kitab, mengapa kalian saling membantah tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim? Apakah kalian tidak berfikir? Tidak ada hubungannya Ibrahim AS dengan Taurat dan Injil ini, gitu. Ayat selanjutnya 66, ha antum haulai hajajtum fima lakum bihi ilmun falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Beginilah kamu, ya, sewajarnya bantah-membantah, atau beginilah kalian selalu bantah-membantah tentang hal yang kalian ketahui. Maka mengapa kalian bantah-membantah dengan hal yang tidak kalian ketahui? Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Tentang Ibrahim alaihissalam. Ayat 67-nya, maka kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslim wa ma kana minal musyrikin. Ketahuilah Ibrahim bukan seorang Yahudi, bukan juga seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus, lagi berserah diri kepada Allah, maksudnya orang yang bertauhid.
dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik. Ya. Yahudi Nasrani pun membahasakan agama Ibrahim agama Hanif, agama yang lurus. Ayat 68, Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina ittaba'uhu wa hadha an-nabiy walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Sesungguhnya orang-orang yang paling dekat kepada Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya, pengikut Nabi Ibrahim AS. Dan Nabi ini, maksudnya Muhammad SAW, beserta orang-orang yang beriman kepada Muhammad SAW. Kita semua ini umatnya. Dan Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Ayat 69. Waddat ta'ifatun min ahli kitabi la yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum ma yash'urun. Segolongan dari ahli kitab ingin menyesatkan kamu, padahal mereka sebenarnya tidak menyesatkan melainkan diri mereka sendiri dan mereka tidak menyadari itu. Ayat 70. Ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Hai ahli kitab, mengapa kalian mengingkari ayat-ayat Allah, Al-Qur'an maksudnya? Kenapa kalian ingkari ini? Padahal kalian mengetahui kebenarannya. Ayat 71. Ya ahlal kitab lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Hai ahli kitab, mengapa kalian mencampur adukan yang hak dengan yang batil? Ya. Maksudnya kalian menutup-nutupi apa yang disebutkan dalam Taurat dan Injil tentang kebenaran Al-Quran dan menyembunyikan kebenaran padahal kalian mengetahui itu. Ayat 72-nya, wa qalat ta'ifatun min ahli kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Segolongan lain dari ahli kitab, maksudnya orang-orang Yahudi di Madinah ada, mereka berkata satu sama yang lain, perlihatkanlah seolah-olah kalian beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman itu, maksudnya sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Pada permulaan siang, kalau ketemu pagi hari pura-pura beriman, dan ingkari di malam harinya, supaya mereka orang-orang mukmin itu kembali murtad, jadi kacaukan agama mereka. Ayat 73, dan ini dua ayat yang terakhir sampai 74 ya, yang kita saksi bahasankan. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul innal huda hudallahi an yu'ta ahadun mithla ma utitum aw yuhajjukum 'inda rabbikum qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Dan janganlah kalian percaya melainkan orang yang mengikuti agama kalian. Mereka berkata itu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Katakanlah sesungguhnya petunjuk yang harus diikuti adalah petunjuk Allah, dan janganlah kalian percaya bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepadamu, dan jangan pula kamu percaya bahwa mereka akan mengalahkan hujahmu di sisi Tuhanmu. Katakanlah sesungguhnya karunia Allah itu di tangan Allah. Allah memberikan kepada karunia-Nya kepada siapapun yang dikehendakinya, dan Allah maha luas karunia lagi maha mengetahui. Artinya kalian ahli kitab harus lebih tahu bahwasanya ini kebenaran. Kenapa harus ditolak? Ayat 74 dan terakhir di sini adalah yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Allah menentukan rahmatnya atau kenabian kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Selama 3 hari Nabi SAW mendakwai utusan Najran, terus berargumentasi dengan mereka, menjelaskan kalau Isa bukan anak Tuhan, dan ini ayat-ayat Al-Quran. Dibacakanlah surah tadi yang sudah kita bacakan. Ini loh dalilnya, ini keyakinan kami dan ini benar, dan kalian tahu Isa bukan anak Tuhan. Terus saja mendakwai mereka, dan mereka masih saja merasa ragu dan bimbang. Pertimbangan mereka banyak sekali. Ya. Apakah ini benar? Apakah ini salah? Terus saja, padahal mereka pendeta dan kebenaran sudah depan mata. Maka Nabi SAW setelah 3 hari tersebut menantang mereka untuk bermubahala. Keluarlah hukum mubahala di situ. Dan mubahala ialah masing-masing pihak mendatangkan keluarganya lalu berdoa kepada Allah dengan serius, ya, agar diturunkan laknat kepada orang-orang yang menolak kebenaran. Dan ini mubahala ini terjadi antara kaum muslimin sebagaimana sunnah Nabi SAW dengan ahli kitab. Ya. Dan Allah menjelaskan masalah mubahala ini, turun juga ayat pada satu ayat dalam surah Al-Imran ayat 61. Jadi tadi kita jelaskan ayat Al-Imran panjang lebar sampai 74, sempat kita melangkahi satu ayat 61. Ayat 61 ini memang turun setelah itu, setelah ayat 74. Ya, karena mereka menolak sudah dakwah tentang Islam, bagaimana keyakinan yang benar tentang Isa AS dan ibunya, mereka menolak semua itu, termasuk disinggungnya oleh Allah SWT orang-orang Yahudi juga yang ikut-ikutan. Maka Allah menjelaskan agar Nabi SAW bermubahalah. Nabi disuruh bawa keluarganya Nabi SAW, nanti kita tahu riwayatnya. Nabi membawa ya Fatimah, Hasan dan Husain, lalu kemudian pendeta tersebut disuruh datangkan, pendeta-pendeta itu disuruh datangkan keluarganya berhadapan dengan Nabi SAW lalu bermubahalah. Masing-masing berdoa kepada Allah, siapa yang
yang menolak kebenaran. Siapa yang benar didukung, siapa yang salah dilaknat oleh Allah. Turun siksaan Allah di tempat itu juga kepada mereka. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Al-Imran 61-nya, "Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil." Ini saksi bahasan. "Thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin." Siapa yang membantahmu hai Muhammad tentang kisah Isa sesudah datang ilmu yang meyakinkan kamu, ini sudah pasti ini firman Allah turun, maka katakan kepada mereka, kalau kalian masih tolak untuk beriman, marilah kita memanggil anak-anak kami, ya. Marilah masing-masing kita panggil anak-anak kita, ya, anak-anak kami dan anak-anak kalian, istri-istri kami dan istri-istri kalian, diri kami dan diri kalian, kemudian marilah kita bermubahalah, ya, kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Nabi SAW lalu mengajak para pendeta tersebut untuk bermubahalah pada saat itu, dan beliau membawa Hasan, Husain, Fatimah gitu, hadir bersama beliau dan menantang mereka untuk bermubahalah di sebelah sebuah gunung, ya, tepatnya di pinggir kota Madinah. Maka semua muslimin datang pada saat itu menyaksikan kejadian tersebut, dan para pendeta pun membawa istri dan anak-anak mereka. Saat semua sudah bertemu di dekat gunung tersebut dan akan dimulai mubahalah, maka tiba-tiba saja di atas gunung tersebut terdapat awan yang sangat gelap dan hitam, ya. Dan ini bukan awan yang biasa, bukan hanya sekedar mendung, tapi warna hitam yang sangat gelap, ya. Dan tiba-tiba saja, ya, pendeta-pendeta tersebut merasa ketakutan. Begitu juga dengan pimpinan mereka Syurahbil, karena raja mereka hadir pada saat itu dan berkata, demi Allah ini tanda tidak baik. Bila ia benar sebagai nabi, maka kita akan dilaknat sampai turunan kita. Syurahbil lalu berkata kepada para pendeta-pendeta dan tokoh-tokoh masyarakatnya pada saat itu, aku punya pendapat. Kita tetap saja dalam agama kita, dan Muhammad sebagaimana sudah kita saksikan orang bijaksana dan dewasa, maka kita serahkan saja keputusan asal tidak meninggalkan agama kita. Terserah dia, yang penting jangan kita masuk Islam. Jadi mereka masih ragu saja. Maka para utusan Najran pun menemui Nabi SAW dan meminta pendapat, ya. Pada Nabi SAW ini tinggal berdoa, maka turun laknat kepada mereka. Nabi SAW berkata, aku khawatir bila aku beri keputusan lalu kalian menolak, maka akan terjadi murka Allah. Syurahbil berkata, aku raja dan mereka tidak akan menolak keputusanku. Apapun keputusanmu sekarang, ya asal jangan masuk Islam saja, kami setuju. Seperti itu. Maka Nabi SAW berkata, bila kalian tetap menolak Islam, maka kalian wajib membayar jizyah, bayar upeti, per orang harus bayar. Dan itu nanti disepakati setelah kasus ini. Kalau memang setuju jizyah, maka Nabi SAW akan tentukan per orang, per kepala bayar sekian dan seterusnya. Itu tergantung keputusan pemimpin setempat. Nabi SAW lalu berkata, bila kalian tetap menolak Islam, maka kalian akan bayar jizyah. Maka Syurahbil pun pulang dan berkata kepada para pendeta, kita akan membayar jizyah dan tidak mungkin kita menolak ini lagi, karena kalau tidak terjadi peperangan. Maka seluruh utusan Najran pun setuju dengan keputusan ini. Dengan keputusannya maka seluruh wilayah Najran akhirnya menjadi wilayah kekuasaan muslimin. Hanya saja mereka masih dalam keadaan Nasrani, dan pada saat itu berjalan jizyah, ya, dari penduduk Najran, ya, di masa hidup Nabi SAW. Kemudian utusan setelahnya adalah utusan Himyar, ya. Utusan Himyar ini Nabi SAW mengirim surat kepada penduduk wilayah Himyar, dan di dalamnya terdapat hukum-hukum Islam, terutama rincian masalah zakat. Dan para ulama menjadikan isi surat Nabi SAW ke masyarakat Himyar sebagai patokan utama dalam membahas hukum zakat, ya. Dan sampai hari ini surat Nabi SAW kepada penduduk Himyar masih tersimpan rapi. Tapi saya pribadi teman-teman belum menemukan apakah penduduk Himyar itu masuk Islam atau tidak. Tapi umumnya kalau melihat risalah Nabi SAW kepada mereka, mereka masuk Islam, ya. Selanjutnya adalah utusan suku Bujailah dari Yaman. Ini datang kepada Nabi SAW, dipimpin oleh Abdullah bin Jarir al-Bujli, ya. Ini suku Bujailah, Abdullah bin Jarir al-Bujli. Abdullah bercerita, kami tiba di Madinah sebagai utusan suku kami dari wilayah Yaman pada hari Jumat, dan kami sudah niat akan masuk Islam. Kami pun mandi lalu masuk ke masjid sementara Nabi SAW berkhutbah Jumat. Dan saat kami masuk tiba-tiba khutbah berhenti,
dan semua pandangan mata jemaah masjid tertuju kepada kami secara khusus. Dan aku pun sempat bingung karena satu masjid melihat aku sampai aku duduk. Kata si Abdullah bin Jarir ini. Aku lalu bertanya kepada orang yang ada di sebelahku, apakah Rasulullah SAW menyebutkan tentang aku sesuatu? Maka ia pun menjawab iya. Jadi rupanya waktu Abdullah bin Jarir mau masuk masjid, Nabi sebutin sesuatu tentang dia. Makanya waktu dia masuk, mata orang semua tertuju ke dia gitu. Maka orang itu berkata di sebelahnya, iya. Beliau SAW bersabda, akan masuk dari pintu masjid ini seseorang yang merupakan orang terbaiknya Yaman. Padanya ada penampilan raja, tapi ia adalah orang yang saleh dan baik. Abdullah radhiyallahu anhu berkata, semenjak aku masuk Islam, belum pernah sekalipun aku ditolak bertemu dengan Nabi SAW, dan tidak pernah Nabi SAW menemuiku kecuali beliau tersenyum. Artinya setelah itu langsung syahadat dia. Dia syahadat, kemudian dia pun menjadi seorang sahabat yang mulia. Abdullah juga bercerita radhiyallahu anhu, aku pernah berkeluh kepada Nabi SAW. Aku berkata, wahai utusan Allah, aku selalu saja jatuh bila menunggangi kuda. Doakanlah agar aku mampu dan mahir menunggangi kuda. Maka Nabi SAW mendoakan Abdullah yang berbunyi, ya Allah, mahirkanlah ia berkuda dan jadikanlah ia mendapat hidayah dan menjadi penyebab orang lain mendapatkan hidayah. Kata Abdullah, semenjak itu aku sama sekali tidak pernah jatuh dari kuda dan aku banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Ulama juga menyimpulkan dari kejadian masuk Islamnya Abdullah bin Jarir radhiyallahu anhu dan bagaimana ia tidak pernah diterlambatkan oleh Nabi untuk menemui Nabi SAW sehingga banyak meriwayatkan hadis, dan semua hadis yang bertolak belakang dengan hadis yang disampaikan Abdullah bin Jarir maka tertolak. Ya. Artinya ini kesimpulan, Abdullah bin Jarir ini adalah orang yang luar biasa. Begitu masuk Islam, pada saat itu juga dia langsung mengambil seluruh hadis Nabi SAW, baik dari Nabi SAW atau para sahabat Nabi yang lain. Dan karena dipercayanya dia oleh Nabi SAW, maka para sahabat pun akhirnya mengambil kesimpulan tentang masalah bagaimana hadis Abdullah bin Jarir diterima radhiyallahu anhu. Kemudian utusan suku Ad-Dari dipimpin oleh Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Tentu ini ada kisah unik dalam hadis Bukhari tentang Dajjal. Tamim Ad-Dari ini radhiyallahu anhu tadinya beragama Nasrani. Kemudian dia pun pergi naik kapal di salah satu lautan di negeri Syam mau menuju ke satu wilayah. Rupanya di wilayah itu di tengah lautan kapal mereka dihantam oleh ombak yang keras sehingga mereka pun pingsan semuanya. Lalu mereka sadar pada saat kapal itu sudah terdampar di sebuah pulau, dan mereka pada saat terbangun mereka menemukan ada sosok hewan yang berbulu tapi bisa berbicara. Dalam hadis disebutkan jassas Yang jelas dia duduk, dia berbicara mengatakan, datanglah ke tengah pulau ini karena ada orang yang mau menemui kalian. Maka kata Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, waktu itu masih Nasrani, dia bilang kami pun jalan ke tengah-tengah pulau, kami temukan ada seseorang yang sedang dibelenggu di dalam sebuah gua. Lalu dia pun bertanya kepada kami, kalian dari mana? Pertama Tamim Ad-Dari mengatakan, kami bertanya, siapa engkau ini? Maka dia pun menjawab, aku tidak akan kemana-mana seperti kalian lihat, terbelenggu. Jawablah dulu pertanyaanku baru aku jelaskan siapa aku. Maka dia pun berkata, kata Tamim Ad-Dari, kami pun berkata silakan bertanya. Lalu dia bertanya tentang sungai di Palestina, apakah masih ada? Kata Tamim Ad-Dari, masih ada. Kata dia, sebentar lagi akan hilang. Lalu kemudian dia tanya lagi sama dia, apakah kalian, dari mana kalian? Mereka bilang dari Jazirah Arab. Maka kata orang tersebut, apakah kalian sudah mendengar keluar seorang nabi yang tidak bisa baca dan menulis? Kata dia, kata Nabi Dari, iya. Saya teman-teman mengatakan iya. Apa yang dia lakukan sekarang? Kata Tamim Dari, kami mendengar dia sudah meninggalkan kotanya Mekah menuju ke Madinah. Maka orang itu berkata, apakah dia sudah melakukan itu? Kata mereka, iya. Ditanya, closing hadis, penutup hadis adalah, apakah kalian sudah beriman kepadanya? Maka kata Tamim Dari, belum. Lalu kemudian orang itu berkata, pulanglah dan berimanlah kepadanya sebelum aku keluar, karena aku adalah Dajjal yang akan keluar di akhir zaman nanti. Ini dijelaskan dalam hadis Bukhari, hadisnya panjang sekali, saya simpulkan tadi. Kemudian Tamim Ad-Dari sama teman-temannya langsung kembali ke kapalnya dan tidak jadi melanjutkan perjalanan karena kejadian ini. Kemudian mereka pun membalik kapal tersebut menuju ke kota Madinah. Subhanallah, begitu tiba di Madinah, begitu masuk di masjid Nabi SAW, Nabi SAW baru saja selesai menceritakan tentang Dajjal.
ciri-cirinya Dajjal, dia akan keluar akhir zaman dan seterusnya. Tamim ad-Dari langsung duduk dan mengatakan, wahai Rasulullah, dia nggak bilang lagi wahai Muhammad, sudah yakin. Ya. Kami memiliki cerita, seperti inilah ceritanya, diceritain sama dia. Waktu dia menceritakan tentang Dajjal, Nabi SAW mengatakan sebentar, kumpulkan muslimin, kumpul semua muslimin, dengarkan baik-baik apa yang disampaikan orang ini untuk membuktikan kebenaran riwayat yang telah Nabi SAW sampaikan sebelumnya. Baru saya Nabi SAW cerita tentang Dajjal, lalu ini bukti lapangan orang ini menemukannya. Dan ini juga sebagian ulama berpegang pada hadis yang mengatakan Dajjal sudah ada. Ya. Cuma kuasa Allah SWT diletakkan di mana, Allahu alam. Karena di situ juga tidak disebutkan di pulau mana. Keadaannya Tamim ad-Dari dan teman-temannya pingsan pada saat itu. Akhirnya terjadilah masuk Islam Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu dan menjadi seorang sahabat yang mulia. Kemudian utusan suku Harith bin Ka'ab. Pada tahun 9 Hijriah, Nabi SAW mengutus Khalid bin Walid menyerang suku Harith bin Ka'ab, yang akhirnya membuat mereka menyerahkan diri dan mengutus utusan mereka ke Madinah. Para utusan mereka datang, maka pertama kali Nabi SAW berkata-kata dengan sangat tegas dan menjadi penyebab semua suku Arab berdatangan tanpa tunggu lagi diserang. Jadi karena suku ini tidak mau datang, Nabi SAW menunggu sekarang. Setelah perang Tabuk, semua harus datang masuk Islam. Yang tidak datang diserang. Beliau SAW berkata, apakah kalian diserang terlebih dahulu baru mau datang masuk Islam? Nabi SAW mengurangi perkataan tersebut sampai berulang-ulang kali. Lalu Nabi SAW menutup perkataan mengatakan, demi Allah, bila setelah Khalid bin Walid datang pada kalian dan kalian tetap juga tidak mau masuk Islam, maka aku akan menjadikan leher-leher kalian di bawah telapak kakiku. Artinya aku akan membunuh, hukum mati. Kenapa kamu masuk Islam? Sampai akhirnya pimpinan mereka berdiri dan berkata, sungguh Allah dan Rasulnya lebih pantas dimuliakan. Demi Allah, wahai utusan Allah, bukan anda juga Khalid yang telah membuat kami datang, tetapi Allah. Maka Nabi SAW menjawab, benar. Setelah kejadian perkataan Nabi SAW tersebut kepada suku Harith tadi, maka tersebar berita bahwasanya Nabi SAW mulai hari ini tidak akan lagi berlemah lembut kepada orang yang menolak Islam di Jazirah Arab. Harus datang semuanya. Dan setelah kejadian masuk Islamnya suku-suku Arab, maka Nabi SAW mengutus ke Yaman untuk mengutus beberapa sahabat untuk menjadi da'i di Yaman. Dua orang sahabat yang masyhur adalah Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menjadi da'i di Yaman. Nabi SAW juga menitip pesan kepada keduanya agar jangan berselisih. Lalu Nabi SAW memeluk Mu'adz bin Jabal seraya berkata kepadanya, mungkin aku tidak akan menemuimu lagi setelah tahun ini. Maka Mu'adz pun menangis seraya mengatakan, sungguh Nabi SAW sudah berpamitan, artinya akan meninggal dunia. Dan gara-gara ini juga teman-teman sekalian, semua suku-suku datang masuk Islam. Setelah suku Harith ini semuanya tidak terkecuali Jazirah Arab datang semuanya. Maka turunlah surah An-Nasr pada saat itu. Surah nomor 105, 3 ayat utuh. Ya, ini antum hafal lah pasti. Ya. Ini sudah paling disukai di Indonesia karena dipakai dalam sholat. Tapi turunnya pada waktu itu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan dan kemenangan dari Allah, jadi Allah sudah berikan kemenangan, Nabi SAW mutlak, tidak ada lagi yang bisa melawan kaum muslimin pada saat itu, sampai Romawi pun ketakutan. Ayat 1, ayat 2-nya, dan kamu melihat hai Muhammad, manusia sekarang masuk berbondong-bondong ke agama Allah. Ini janji Allah selama ini kau tunggu, cuma yang beriman. Dan kita lihat transisi subhanallah, 13 tahun, dari 23 tahun dakwah Nabi SAW, 13 tahun cuma 153 orang. 10 tahun fase Madinah seluruh Jazirah Arab beriman. Baik mau atau tidak mau. Kalau tidak mau diperangi. Kalau nggak mau pun harus bayar jizyah. Ya minimal bayar jizyah di sini. Maka ayat 3-nya, bertasbihlah dan memuji Tuhanmu dan memohon ampunlah, sesungguhnya Dia Maha menerima taubat. Pada saat turun surah ini, maka semua sahabat bergembira kecuali Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau sempat menangis terisak-isak. Para sahabat bertanya, kenapa anda menangis wahai Abu Bakar? Bukankah ini berita gembira bahwasanya agama Allah sudah diterima semuanya? Maka Abu Bakar menjawab, ayat-ayat ini pertanda perpisahan antara kita dengan utusan Allah. Maka Nabi SAW pun mengatakan, Abu Bakar benar. Artinya sudah turun ayat ini, agama Allah sudah menang, berarti yang diutus sudah selesai tugasnya. Akan meninggal, dan tidak ada sahabat yang tangkap pada saat itu kecuali Abu Bakar. Setelah turun surah An-Nasr, agama telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menandakan bahwasanya Nabi SAW akan meninggal dunia karena tugas beliau sudah selesai. Surah An-Nasr sesuai dengan namanya, ya.
Artinya kemenangan yang Allah berikan. 4 tahun sebelum kejadian turunnya surah ini terjadi kesepakatan Hudaybiyah. 4 tahun saja. Ya. Setelah itu Allah SWT berikan surah ini, kemenangan. Dan saat itu jumlah muslimin yang ikut berperang bersama Nabi SAW cuma 1.400 orang saja. Ya, maksudnya pergi ke Hudaybiyah. Bukan perang ya, kesepakatan Hudaybiyah. Saat pembebasan kota Mekah jumlah muslimin membengkak menjadi 10.000 orang. Dari 1.400 jadi 10.000 orang. Ini selisihnya juga cuma 1 tahun atau 2 tahun. Kemudian setelah itu, setelah turun surah ini, jumlah muslimin menjadi 100.000 orang. Ya. Bahkan terus berkembang sampai menjelang hari kiamat. Tentu saja kita tahu bahwasanya muslimin sekarang penduduk bumi yang paling banyak. Ya, dari 7,5 miliar kita populasinya setengah dari dunia ini. Hanya dalam 23 tahun dakwah Nabi SAW. Dan kita lihat di sini teman-teman yang dibutuhkan 2, sabar dan yakin. Kita balik, yakin dan sabar. Yakin terhadap kebenaran agama Allah SWT dan tidak mungkin salah apa yang sedang kita yakini, dan sabar dalam menyampaikannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, makna ayat-ayat surah ini An-Nasr adalah sudah saatnya engkau meninggal wahai Muhammad, dan sekarang tugas pengikutmu mengembang Islam. Sudah selesai agama ini, kamu sekarang harus ya, meninggal, dan akhirnya umatmu yang akan mengembangkan ayat ini. Sebagai penutup teman-teman sekalian, kalimat yang saya tulis terakhir di sini masalah hikmah yang kita ambil. Perang Tabuk adalah perang terakhir Nabi SAW. Ini adalah peperangan terakhir Nabi SAW, dan Islam sudah sempurna dari seluruh sisinya. Dari pensyariatan hukum-hukum sudah sempurna, nggak ada lagi yang turun setelah itu. Surat-surat ke seluruh pemimpin dunia sudah disampaikan. Seluruh dunia sudah mengenal pada saat itu. Surat Nabi SAW sudah sampai, baik ada yang menolak ataupun beriman. Dengan ditawarkan Islam kepada mereka, dan juga sebelum Nabi SAW meninggal, maka seluruh suku-suku Arab telah masuk Islam, yang menandakan bahwasanya Islam sudah menyebar jazirah Arab. Dan juga wilayah negeri Syam, utara jazirah Arab, akan terbuka di akhir hidup Nabi SAW. Nanti Nabi bentuk pasukan Usama bin Zaid untuk menyerang ya, wilayah negeri Syam, gitu kan. Memang sudah mau ekspansi rencananya, tapi memang Allah sudah menakdirkan berbeda Nabi SAW meninggal sebelum itu terjadi. Dan nanti kita tahu ekspansi terjadi di zaman Umar bin Khattab, baik itu ke negeri Syam, adanya perang Yarmuk, baik itu ke timur jazirah Arab, ya, ke wilayah Persia, Irak, Iran, Afghanistan, dan Rusia ada Qadisiyah. Kemudian juga ada peperangan menembus Mesir. Ini terjadinya perang Yarmuk di negeri Syam ini tahun 15 Hijriah. Nabi SAW meninggal tahun 11 Hijriah. Jadi 4 tahun setelah itu terjadi. Kemudian ada Qadisiyah tahun 16 Hijriah. Kemudian Mesir, pembukaan Afrika daerah barat jazirah Arab itu tahun 20 Hijriah. Dan ini teman-teman sekalian, dalam hitungan tahun yang sedikit saja Islam sudah menyebar di mana-mana. Dan ini menandakan sekali lagi tentang kebenaran agama Islam. Wallahu a'lam. InsyaAllah pertemuan akan datang nanti kita akan bahas tentang haji wada Nabi SAW, haji perpisahan beliau, lalu wasiat-wasiatnya, ayat-ayat yang turun pada saat itu. Kemudian juga kita akan menceritakan insyaAllah pertemuan akan datang nanti masalah prosesi kematian Nabi SAW, pemakaman beliau, dan juga penobatan Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah sebagai pengganti beliau. Allahu a'lam. Baik, sampai sini insyaAllah bahasannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas selama ini bermanfaat buat kita, dan Allah jadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan akan kita kerjakan ke depan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan pahala yang sempurna dan benar sesuai dengan Allah dan Rasulnya inginkan. Dan semoga semua dosa yang pernah kita lakukan, sengaja tidak sengaja, kecil ataupun besar, samar ataupun nyata, semuanya diganti dengan kemahamurahan Allah menjadi pahala. Dan semoga Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka, dan dalam hal ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga saja Allah mengaruniakan pemimpin muslim yang adil, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan semoga saja Allah SWT menolong saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, di mana mereka sedang tertindas. Semoga Allah SWT memberikan kepada mereka kemenangan, pertolongan, dan juga mengikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita semua yang mengikuti acara ini di masjid ini, mengikuti acara kita live, dan juga mengikuti acara ini dengan mengulang-ulangnya atau menyerahkan atau menyebarkan kepada orang muslimin agar bermanfaat. Semua disatukan di surga firdausnya tanpa hisab.
ya sebagaimana kita disatukan dalam majlis ilmu ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.